percaya nggak dari awal pernikahan itu juga si perempuan itu tahu bahwa Piki itu menikahi dia, kasihan mah. Tanggapannya dong tentang usaha Vicky nih sekarang merambah ke dunia kuliner nih. Seperti apa sih mungkin awal mulanya? Awal mulanya sih memang udah lama. Pertama, tante suka jualan waktu di Ancol kan dulu mengadakan apa tuh, kalau tahun baru itu kan kita bikin acara di Ancol. Suka belajar-belajar bikin bakso gitu. Udah lama sih ini gitu. Terus waktu dulu yang masih apa sama pernikahan Vicky yang berkerudung itu, wanita ya, istrinya yang berkerudung, mau buka di Cikarang. Bahkan udah bayar, udah DP berapa puluh juta gitu. Mau buka di sana. Tapi eh, berhubung mereka berpisah, nggak jadi kayak gitu. Baru terlaksana ini. Kenapa memilih bakso? Nggak yang lain gitu. Bakso kan kalau di Indonesia makanan merakyat ya, gitu 20.000 15.000 cukup kayak gitu. Tapi emang dari baksonya itu dari Vicky sendiri apa emang dari Tante Emma juga ada dorongan dari? Kalau dulu sih semua resep semua apa saya. Nah berhubung sayanya lagi di Istanbul, jadi saya nggak ikut andil nih. Kalau yang sekarang kayak gitu, Toto udah jadi aja. Saya pulang udah ada kedai ini. Karyawannya ada berapa Tante? 12 12 lebih lah. Oh lebih. Ini jalan 2 bulan progresnya gimana nih sejauh ini? Alhamdulillah walaupun itu belum mulain ya GoFood apa Belum ya? gitu. Belum. Tapi nanti akan ke arah sana. Pastinya. Ya mungkin ramai karena mungkin nama besar Vicky kali ya ada di sini gitu. Tadinya mungkin orang tertarik untuk cobain gitu. Mungkin ya gitu. Saya sih nggak bisa ke sana gitu karena juga mungkin katanya rasanya lumayan enak bagi yang makan kayak gitu. Kalau si Vicky sendiri kontrol sini mungkin setiap kapan ya? Aduh jarang. Kalau dia lagi nggak ada syuting, dia datang gitu. Kalau ada syuting enggak. Oh, seteruannya Vicky sama Kalina nih sekarang kan semakin panas gitu ya Tante Karena sebagai ibu dari Vicky seperti apa menanggapinya mungkin aja. Ya sangat disayangkan kan ya. Harusnya nggak usah memanas lah gitu. Nggak apa sih ya, menerima aja sih kalau memang udah jodohnya sampai di sini. Mau saya ya sudah terima gitu. Kayak gitu. Si sananya ya, si perempuannya ya, seperti itu. Kan sekarang jadi saling tuding nih gimana kan? Maksudnya? Dia jadi saling tuding Vicky bilang Kalina ada inilah dengan pria lain gitu terus Kalina juga gitu gitu terus sekarang kan jadi saling menuduh gitu jadi nggak setelah berpisah nggak baik gitu ada Nah, konflik mau mau lagi. itu udah diwanti-wanti loh. Udah saya wanti-wanti dari dulu. Keluarga pun wanti-wanti. Kalau kalian ada terjadi apa yang hal tidak diinginkan, jangan saling menuding, jangan saling bermusuhan. Eh, saya bilang tetaplah kalian bersatu gitu, walaupun udah tidak berjodoh. Saya udah titip sama si perempuan itu seperti itu. Tapi memang karakternya keras ya, mau dibilang apa? Tapi kalau untuk Vicky sendiri mungkin Kak Emma juga ada masukan nggak sih untuk kasih saran gitu jangan jangan seperti ini gitu jangan Saya udah bilang jangan ya sudahlah gitu. Kalau memang dia tidak awalnya sih tidak suka ibunya dikunjungi. Awalnya sih dari situ sih. Awalnya dari situ. Dia kan roadshow ya ke mana ke YouTube teman-temannya Vicky apa gitu saling menuding lah apalah apalah yang tidak baik. Nah terus juga sebenarnya saya malas nih akad bicara seperti ini. Merugikan diri saya, tapi saya juga harus meluruskan ya, kayak gitu. awal permasalahannya dia marah karena Vicky mengunjungi ibunya Awalnya di situ. Mama En ya
Ya, Iya, dia tidak suka di situ. iya. Alasan dia nggak suka kenapa tante? Kan itu istilahnya mertuanya kan, Memang mengadopsi. dia tidak baik sama ibu kandungnya. Makanya saya juga menarik diri. Saya menarik diri. Saya pikir begini, nah ibu kandung kamu aja kamu tidak sayangi, Lagi mertua. apalagi saya seorang mertua. Saya bilang antara kamu, Vicky, keluarga itu tidak bisa menyatu. Saya mundur, saya tarik diri. Seandainya kamu masih ada jodoh, kekuatan cinta kamu ada, silakan. Kamu pertarungkan cinta kamu. Saya bilang seperti itu. Tapi saya udah angkat tangan, saya tidak mau ikut-ikut di area kalian. Saya Hmm. bilang seperti itu. Sama si wanita itu. Oh iya. Berarti berpisahnya mereka mungkin ada satu keputusan tante juga di situ, apa emang Vicky juga keputusannya udah bulat untuk berpisah Kan gitu? memang dari awal pernikahan juga si perempuan itu tahu. Iya enggak, dari awal pernikahan itu juga si perempuan itu tahu bahwa Piki itu menikahi dia, kasihan mah, kasihan mah kalau tahu aslinya sih kayak gitu. Ya ini kan udah banyak yang tahu juga kalau Kalina itu menelantarkan ibunya, katanya ibunya sakit juga, sekarang sudah sakit, cuma bisa tidur aja gitu kan. Makan juga udah susah, terus buang air juga udah susah, tapi Kalina nggak pernah jenguk gitu ya. Ini tante melihatnya seperti apa? Dari awal saya udah bilang, dari dulu saya udah bilang, dari pertama COVID ya. Saya bilang tolong ibu kamu jenguk. Dia bilang alasannya takutlah aku sama COVID. Saya bilang kamu pakai ini dong, pakai apa sih yang pakai yang APD. APD, pakai APD. Saya bilang begitu, jangan kamu takut, itu ibu kandung kamu. Saya udah bilang seperti itu. Iya. Itu Mm. alasannya ya. Iya, dia bilang alasannya begitu. Ya. Karena dia mungkin dari awal dari kecil tinggalnya sama ayahnya kan ya. Jadi mungkin jauh dari Enggak juga kok sama ibunya. Ibunya kan bilang banting tulang ibunya bagaimana mensetarakan dia dengan orang lain. Kan ibu yang hebat ya, seperti saya. Anak saya 5, bagaimana saya mengurus dia. Kan ibunya bilang bagaimana saya mengurus anak itu saya setarakan dengan yang lain. Berarti kan seorang ibu yang hebat. Seperti itu menurut saya. Orang tua sih intinya begini. Orang tua tuh nggak minta uang, cuma minta perhatian, apalagi udah sakit seperti itu. Apa sih paling makan 2 sendok, ya nggak? Uang dia nggak butuh uang, cuma butuh kasih sayang aja. Kalau menurut saya karena saya orang tua, saya pun seperti itu sama anak-anak saya, kayak gitu. Bukan bukan yang diributin masalah uang, masalah apa gitu. Menurut saya seperti itu. berarti benar ya kalau kalian itu bisa dibilang ngelantarin mamanya ya. Benar, saya saksinya. Dan saya tidak boleh kenal sama ibunya. Saya kan besan. Iya. Saya tidak boleh kenal sama ibunya. Aneh kan? Sebenarnya saya nggak mau mengungkapkan ini di saya publikasikan seperti ini ya. Tapi dia udah bawa-bawa hidup saya karena dia mencuri data pribadi hidup saya. Seperti itu. Data pribadi apa sih? Data pribadi hidup saya dicuri sama dia, diupload seakan-akan ini orang lain, dikirimin ke Bella, sedangkan anak-anak saya aja nggak ada yang punya. Ya nggak, data itu cuma ada dia yang punya. Dia dapat dari mana data itu? Mungkin juga data itu sudah disebarkan kepada orang lain, rekannya apa, seperti apa. Dia kan suka begibah begitu ya, menggibah siapapun, digibah sama dia. Nah mungkin saya juga seperti itu diperlakukan sama dia. Oh, data itu maksudnya. Data pribadi, data pribadi saya dicuri sama dia, terus dia diupload ke sosmed, dikirim ke Bella. Nah dia dapat dari mana itu? Makanya saya marah besar. Saya bilang memang dia tidak mengurus ibunya. Saya aja tidak dikasih kenal sama ibunya. Dia bilang mama jangan kenal sama mama aku. Nanti mama didoktrin sama mama aku. Dia bilang seperti itu.
Saya kan sedih sebenarnya gitu. Ada apa nih mereka gitu kan. Tapi saya nggak mau tahu lah gitu, itu urusan hidup dia. Tapi dia sudah membawa-bawa nama saya nggak suka. Saya akan laporkan juga. Dia sudah mencuri data pribadi saya. Itu soal pencurian data pribadi akan Anda laporkan juga. Akan saya laporkan juga. Kapan data rencana? Saya belum tahu lah kapan ya. Nanti saya mungkin atau saya sendiri atau saya sama pengacara saya. Itu tante yang dirugikan apa tuh? Itu kan pribadi, data pribadi saya. Data pribadi saya. Benar nggak sih yang sekarang selama ini ngerawat Mama En itu Vicky? Katanya sih iya. Vicky sering berkunjung. Kan memang dari dulu juga pertama mereka menikah sama Vicky, memang ibunya dapat jatah sebulan 5 juta dari Vicky. Saya ibu kandungnya sendiri, saya nggak dikasih jatah. Memang saya tidak mau, karena saya punya usaha. Kalau ibunya kan kasihan, iya nggak ada usahanya. Dikasih sama Vicky per bulan 5 juta, seperti itu. Tapi Kalina tahu nggak Vicky kasih jatah 5 juta per bulan? Loh, orang dari tangan Vicky ke tangan si perempuan itu. Tapi dikasih nggak? Dikasih, Mamanya dari perempuan. dikasih mungkin. Kayak gitu. Tapi dia marah nggak? Kenapa? Kan tadi kata bilang katanya Vicky kalau ngunjungin mamanya marah. Nah itu dia kasih uang buat mamanya tapi nggak marah Kalina. Kalau awalnya sih memang udah kesepakatan mereka berdua. Vicky kasih uang dia, kasih uang ibunya. Ya seorang ibu mungkin kayaknya sih kewajiban ya. Itu kecilin dulu. Oh, kalau menurut saya sih kan kewajiban ya, kewajiban mantu juga. Terus kan memang sakit juga kayak gitu. Ya maksud saya Vicky kan dilarang nggak boleh ngejengukin Mama En sama Kalina. Tapi kalau untuk kasih uang dia nggak masalah berarti tante ya. Bukan nggak masalah, maksudnya dari pertama mereka pacaran sampai menikah, Vicky itu kasih jatah per bulan 5 juta untuk ibu mertuanya, seperti itu. Kayak gitu. Tapi beneran disetorin nggak tuh berarti selama ini? Buat ibu mertuanya. Saya nggak paham dah ya, karena saya nggak paham dah. Tapi setahu saya Vicky setiap bulan kasih seperti itu. Asistennya Vicky, asistennya si perempuan itu lain, drivernya perempuan itu lain, pembantu khusus dia lain. Dia seperti raja lah, seperti ratu lah di situ. Kalau menurut saya sih, apa sih yang nggak diturutin sama Vicky? Iya nggak? Vicky sekarang berarti jadi lebih perhatian sama Mama En ya mungkin. Iya kan kata Vicky bilang begini, kasihan mah. Kasihan, iya. Saya kan melarang juga, udah kenapa Vicky, kalau memang anaknya tidak boleh mengunjungi, ya kamu nggak usah mengunjungi, kasihan mah, gitu, kasihan katanya. Kebenaran Vicky juga kan abis kehilangan ayahnya mungkin gitu. Tapi Vicky sih memang seperti itu sih orangnya, setahu saya. Vicky dituding mempengaruhi Mama En untuk menjelekkan Kalina, benar nggak sih tante? Benar nggak tuh tante? Gini ya, saya ibu, ya, dibayar berapa miliar pun untuk ngejelekin anak saya nggak mungkin. Itu ibu, mungkin ibunya sudah kecewa sama anak, ibu nggak minta apa-apa, ibu cuma minta kasih sayang aja kok sama anak. Saya menyampaikan, saya mewakili ibu-ibu yang ada di dunia ini. Cuma minta perhatian aja kok sama anak, nggak lebih dan nggak kurang. Kayak saya seperti ini, paling saya makan setengah piring. Udah cukup, punya uang 5 juta juga udah aman gitu. Tapi kan yang kita butuhkan itu kan dari anak bukan itu, kasih sayang, perhatian semua. Kita sakit, mana anak kita yang pernah kita lahirkan? Kok nggak ada?
Saya rasa ibunya mungkin kecewa di situ. Bukan masalah uang, jangan dibelokin ke uang. Ibunya kan bilang ibunya sakit, dia udah pakai BPJS semua ditanggung, semua rumah sakit. Ya wajar dong kalau anak ngejenguk, anak ngedampingin, tidur di sampingnya, seperti itu. Saya seorang ibu juga inginnya seperti itu. Ya. Kan mamanya katanya bilang Kalina nggak mau membiayai pengobatan mamanya. Benar nggak sih tante? Nah kalau itu saya nggak tahu ya, kalau itu saya nggak tahu. Tapi ibunya kan pernah bilang apa semua pakai BPJS. Kalau berarti sekarang kalau Kalina nggak ngerawat, yang ngerawat tante mama EM yang tante tahu siapa? Katanya sih siapa yang lewat pun dipanggil. Gitu. Saya juga sedih sih. Saya juga seorang ibu ya. Kalau saya juga ditelantarkan begitu sama anak saya bagaimana? Iya nggak? Saya juga eh, kepingin berkunjung gitu loh. Cuma kan saya udah dapat amanah dari anaknya, saya nggak boleh kenal. Seperti itu. Saya kasihan, saya sama juga, saya juga seorang ibu. Usia saya juga segini, cuma butuh perhatian dari anak, gitu aja sih. Tapi yang ngerawat maksud saya nggak ada adiknya Kalina atau kakaknya Kan dia Kalina. tunggal, Oh iya. kan dia tunggal. Nah itu tante berarti selama ini dia tadi tante bilang siapa aja lewat dipanggil itu maksudnya gimana tante? Jadi nanti kalau ada siapa yang lewat dipanggil minta tolong kayak gitu. Ya kan tante takut ya maksudnya sekarang buat jenguk Kalina, buat jenguk tante mama EM karena Saya ada pesan malu. dari Kalina ya. Udah diwanti-wanti. Saya nggak boleh kenal, bahkan nomor handphonenya pun saya nggak punya, nggak tahu. Saya kan orangnya nggak mau melanggar gitu loh. Kalau memang saya sudah diwanti-wanti ya saya sangat menjaga itu gitu. Kirain kirain ya, kirain tante karena mereka pikir sama Kalina udah berpisah pengen coba itu terobos aturan itu gitu enggak ya. Karena kasihan mungkin dalam kondisi tante EM. Sebenarnya sih saya pengen ke sana gitu ya, pengen telepon aja kasih semangat. Tapi saya udah diwanti-wanti sama anaknya, saya nggak boleh kenal sama ibunya. Bagaimana? Itu kan anaknya. Yang nanti ada apa-apa terjadi dengan ibunya juga yang berkuasa anaknya bukan kita. Seperti itu. Nggak pernah ini apa minta Vicky bertahanin Nggak apa-apa tante mempertahankan sekali. pernikahannya bu. Kenapa? Pertahanin Pernah pernikahan. nggak minta mau Vicky untuk sama Kalina minta dipertahankan? Oh sering, sering, sering banget saya bilang. Udahlah, sama si perempuannya juga saya bilang. Kayak gitu. Kan emang perempuannya yang ribet. Kalau kita baju seragam dia ribet. Kalau dia punya seragam berdua, kita nggak ribet. Anaknya nggak dibeliin seragam, kita nggak ribet. Kalau kita pakai seragam baju tanah abang aja dia ribut. Ada apa aja ribut gitu loh. Kalau dia pakai seragam berdua, anaknya nggak dibeliin, nggak usah saya lah ya terlalu jauh. Anak lah, anaknya Vicky lah. Kita nggak pernah komen, nggak pernah ribut kayak gitu. Saya sering mempertahankan pernikahan itu. Saya bilang, udahlah kan memang dianya yang rese, perempuannya yang ribet. Apa hal kecil dibikin besar. Piki tuh nggak suka kayak gitu. Piki tuh suka cewek mandiri. Saya udah bilang, kamu tuh kalau ada apa-apa, jangan suka lapor Vicky. Vicky tuh nggak suka diribetin. Nah, saya udah sering dari awal udah saya pesan begitu. Kayak gitu. Jangan pernah apa sih? Ini sayang, sedikit-sedikit ini sayang, ngadulah apalah gitu. Vicky paling nggak suka dibikin ribet begitu. Gitu Vicky tuh mau pasangan cewek mandiri. Apa? Makanya dia kan nih kamu saya kasih usaha ini walaupun tidak terlaksana ya gitu. Keburu bercerai kayak gitu. Tapi Anda pernah nggak ngomong sama Vicky jangan kawin cerai terus? Sering nggak sih? Saya bilang jangan menikah sama yang ini. Saya bilang kayak gitu, jangan menikah sama yang ini karena konek saya itu tidak bagus. Dia minta minta izin, saya nggak pernah izinin si wanita itu. Tolong izinin saya menikah sama Piki. Saya tidak pernah kabulkan.
Ya bukannya mulut saya sih, hati saya gitu yang nggak ngonek gitu, kayak gitu. Tapi kalau ibu kepengennya yang seperti apa sih untuk calonnya Vicky? Saya kepinginnya yang menyatu aja, nggak nuntut banyak. Yang menyatu karena kita orang kampung, menyatulah sama-sama gitu. Cuma itu aja sih. Pasangan Vicky tuh maunya yang menyatu aja.